فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesempurnaan dan pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dengan segala kesempurnaannya dalam membimbing hari-hari kita di deretan usia yang kita entah kapan selesainya, tapi ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki nikmat untuk kita menghadiri majelis ilmu, maka seharusnya kita merasa bersyukur dan merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara catatan takdir kita, hari ini Allah memberikan kemudahan langkah kaki kita untuk menuju surga. Amin. Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Amin. Sepantasnya kita merasa istimewa dan merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kita adalah calon ratu bidadari surga. Amin. Yang hari ini Allah buktikan dengan adanya kita di taman-taman surga hari ini. Dan semoga Allah istiqomahkan kita sampai nanti berjumpa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus. Amin. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Masya Allah kita begitu beruntung menjadi umat Nabi, yang kalau Nabi lain syafaatnya digunakan di dunia, tapi Nabi Muhammad SAW begitu mengenal bagaimana sifat dan tabiat umatnya, sehingga menyimpan syafaatnya nanti di akhirat untuk menolong kita agar kita terbebas dari neraka dan dalam pertolongan agar nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan mudah-mudahan kita semua bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senang sekali ini pertama kali saya ke Buleleng. Jalanannya, ya, Masya Allah. Tapi indah sekali gitu. Perjalanan yang jauh begitu tampak cepat karena indah sekali, kanan kirinya banyak danau-danau gitu. Masuk Singasari, saya tadi bilang Mbak Ina bagus sekali masuk kota ini gitu, banyak sekali indah. Masya Allah. Dan keindahan yang utama adalah saya bisa menjumpai kita di sini semuanya. Masya Allah. Terima kasih kepada BKMT Buleleng dan semua jajaran pengurus muslimah yang Masya Allah saya senang sekali. Mudah-mudahan ini bukan terakhir saya kesini. Mudah-mudahan Allah kasih umur yang berkah, bisa lagi di sini, dan yang terpenting semua kita jumpa di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya mulai, boleh saya bacain puisi dulu? Boleh. Beneran boleh? Boleh. Ini ada dari salah satu buku saya. Biasanya saya kalau ini tuh kayak misal bawa hadiah puisi untuk jamaah, karena ibu-ibu itu seneng banget kalau digombalin ya. Insya Allah saya akan membacakan salah satu dari tulisan di buku saya, catatan kecil untuk kesabaran yang besar, yang mudah-mudahan sebelum kita memulai kajian ini, sebenarnya saya merasa tidak pantas ada di sini karena saya yakin di depan saya ada bunda-bunda yang Masya Allah mungkin ilmunya lebih banyak dari saya. Mohon izin gitu, mudah-mudahan sharing yang disampaikan ini bisa berkah. Siap? Siapa apa siap? Kebahagiaan yang berbalut kegagalan. Dalam nggak Bu? Saya ulang di judulnya. Kebahagiaan yang berbalut kegagalan. Di dunia tidak ada yang namanya bahagia terus.
Tidak ada juga yang namanya sedih terus. Tidak ada yang namanya selalu berhasil. Tidak ada juga yang namanya selalu gagal. Semua silih berganti. Semua ada waktunya untuk setiap manusia. Terkadang ada bahagia yang dibalut kegagalan. Ada juga kegagalan yang dibalut kebahagiaan. Karena sejatinya kegagalan dan kebahagiaan keduanya adalah ujian. Ketika mengalami kegagalan adalah ujian, bisakah bersabar ketika tidak menyenangkan dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan ketika mengalami kebahagiaan adalah ujian syukur, bisakah menggunakan kebahagiaan penuh syukur dan menambah ketaatan atas nikmat yang diberi. Sejatinya semua adalah ujian untuk menambah pahala kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Gagal yang sejati itu ketika masuk ke dalam neraka. Bahagia sejati itu ketika masuk ke dalam surga. Maka selama di dunia, tanggapi kegagalan dan kebahagiaan sebagai ujian. Insya Allah semua baik, insya Allah semua akhirnya surga, dan menangkap peluang sabar dan syukur dan menghadapi keduanya. Kenapa saya memilih membacakan ini di awal? Karena judul kita adalah Jalan Juang menuju surga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita tentang jalan juang menuju surga itu, Allah gambarkan di surat Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah udah masih tahu kita, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Padahal belum datang cobaan seperti orang-orang sebelum kita, yang mereka itu ditimpa bencana, kemelaratan, hal-hal yang pedih, sampai-sampai Rasul dan orang-orang bersama mereka bertanya, kapankah pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari sini kita paham bahwa ternyata jalan juang menuju surga itu memang penuh liku. Kita nggak bisa minta bahagia terus di dunia, karena memang jalan juang menuju surga itu penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bilang tadi, seperti orang-orang sebelum kamu, seperti para nabi dan para rasul. Dan ini adalah nikmat yang mungkin jarang sekali kita syukuri kalau kita nggak baca sejarah, di mana kita begitu beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang semua para nabi, para rasul itu ujiannya ada yang kayak kita. Dan Allah itu kayak ngasih kisi-kisi, kayak ngasih rumus-rumus sama kita. Apapun ujianmu, lihat bagaimana para nabi, para rasul menjalankan ujiannya. Mereka pun ada yang sepertinya gagal di dunia, tapi ternyata itu adalah jalan juangnya menuju surga. Kadang-kadang ketika kita hidup dunia, pengennya tuh sukses terus, ya kan? Dan ketika Allah takdirkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita, dikasih kegagalan, dikasih kehilangan, dikasih kekurangan, kadang-kadang kita merasa kok begini hidup kita. Seolah-olah hidup kita akan runtuh, seolah-olah kita lupa bahwa ini adalah awal menuju jalan kita ke sebuah tempat yang isinya nanti bahagia dan itu abadi selama-lamanya. Sebuah tempat yang nanti tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi dijahatin orang, tidak ada lagi merasakan perihnya menahan dan menunggu. Sebuah tempat yang nanti kita semua akan cantik abadi selama-lamanya, yang bernama surga. Kalau saya tanya di sini, semuanya pengen masuk surga? Pasti jawabnya iya. Sekarang mau? Sekarang? Siap nanti. Dan siap diuji, ya kan? Karena ada loh yang bilang, saya mah nanti aja masuk surga ya, saya mau dicipin neraka dulu. Alhamdulillah, saya pernah ada dalam suatu acara televisi swasta, waktu itu acara live pagi-pagi. Lalu ada seorang di waktu itu acara talk show, lalu ada seorang individu perempuan bilang, kalau saya ingin dicipin dulu neraka biar tahu kayak apa. Alhamdulillah, jangan pernah kita berani mengucapkan pengen dicip dulu neraka, sedangkan kita berlindungnya luar biasa. Paling rendahnya itu kan dipakaikan sendal lalu melepuh otaknya. Alhamdulillah, kayak udah cukup lah kita merasakan pengorbanan yang gak enak di dunia, maksudnya akhirnya kita mau sengsara lagi, ya kan? Makanya bahkan ada orang-orang yang mereka masih raganya ada di dunia tapi sudah dirindukan oleh
surga. Dan mudah-mudahan itu kita, dan kita bisa berjuang. Dan surga itu bisa merindukan seseorang yang masih ada di dunia. Bahkan salah satunya itu dengan mengucapkan doa, barang siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga akan meminta dia untuk masuk ke dalamnya. Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma inna nas'aluka jannah. Begitu gampangnya. Tapi apakah kita sering lupa? Apakah sering lupa? Ya, karena kadang-kadang kita juga lupa. Ada yang namanya iblis, ada yang namanya syaitan yang pernah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri agar kita gagal masuk ke dalam surga. Nauzubillah. Maka kita harus paham benar bahwa kita ini sedang merantau. Kita harus paham benar bahwa kita sedang berada di jalan juang menuju surga, tempat kita pertama kali diciptakan. Bukankah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam surga? Siapa, Bu? Nabi Adam. Ada yang salah. Berarti kita adalah makhluk surga. Dan kita adalah calon ratu bidadari surga. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan 2 petunjuk Quran dan Sunnah. Yang Allah sangat ingin ketika kita menapaki jalan juang kita menuju surga, kita berhasil mengabaikan apa yang setan bisik-bisikan kepada kita. Karena sebenarnya semua pilihan itu ada di diri kita. Setan ini cuma bisik-bisikin, ya kan, Bu? Marah, gitu kan ya? Sedih. Ayo pilih yang ini, saya pilih dosa. Yang milih siapa, Bu? Kita. Enggak, saya mau pilih yang Allah suka. Enggak, saya mau pilih yang Allah cinta. Saya mau pilih jalan pahala. Jadi jangan terus-terusan nyalahin setan, ya kan? Setan nih, ya kan gitu seringnya kita ya. Gitu. Padahal udah Ramadan setan dibelenggu, tetap aja nyarinya setan nih, gitu kan? Karena setan kenapa aku lagi? Pantesan nanti iblis tuh ya akhirnya kita akan berpidato, lah kenapa kamu nyalahin aku, ya kan gitu. Di Al-Quran ada. Kan kami ini cuma bisik-bisikin kamu aja. Kami ini cuma merayu kan, cuma memberikan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Kamu yang memilih sendiri, gitu kan ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita semua dalam mengabaikan bisikan-bisikan setan yang menggagalkan kita masuk ke dalam surga. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kan semuanya ingin masuk surga, setuju ya? Seberapa sering dan seberapa tahu kita tentang surga dan seberapa sering kita memikirkan tentang surga? Ibu kapan terakhir kali jalan-jalan ke surga, jalan-jalan dalam tanda kutip ya, mikirin tentang surga? Karena salah satu cara untuk mengistirahatkan hati dari jalan juang yang penuh dengan air mata, ya kan, Bu? Ini kayaknya wajah-wajah sering nangis nih, ya kan? Sama, kan gitu. Jadi memikirkan tentang surga, mengingat tentang surga adalah salah satu cara mengistirahatkan hati. Karena dunia ini isinya melelahkan. Dan memang dunia ini isinya kita disuruh capek-capean. Ngerasa nggak, Bu, capek banget di dunia? Capek, terutama capek apa, Bu? Hah? Ngurusin suami? Janganlah ya. Kita ini memang ditugaskan Allah di dunia untuk capek-capean. Buktinya apa? Bu, buat orang yang mungkin bukan muslim ya, melihat kita sholat aja tuh capek banget. Itu baru perintah wajib ya, sholat wajib. Belum kalau lihat kita suruh sholat sunnah, gimana nggak capek, Bu? Lagi seharian ya, tengah malam sepertiga malam lagi enak-enak tidur, hujan-hujan, dingin-dingin, dalam selimut, enak banget ya, Bu ya. Disuruh bangun karena katanya Allah turun ke langit-langit dunia, disuruh tahajud. Baru sebentar habis sholat tahajud, merem bentar udah sholat subuh, bangun lagi sholat subuh. Habis mandi sebentar, beres-beres masak, ngurusin suami, anak sebentar, suruh ada yang namanya sholat duha. Baru sebentar untuk kajian, sebentar tiba-tiba azan lagi, suruh sholat duhur. Baru sebentar tuh siang kita ngurusin makan siang, istirahat, mungkin apa, kajian lagi atau kegiatan lain, udah suruh asar sebentar pulang mandi, ngopi-ngopi, ngurusin lagi buat makan malam, maghrib ya kan, maghrib bisa nanti gitu terus kan. Orang lain yang melihat kita tuh capek, itu baru urusan ibadah. Belum lagi urusan ujian, sebentar anak sakit, nanti suami bikin sebel, nanti tetangga kenapa, nanti mertua ya kan, nanti temen, isinya capek hati. Mendingan capek hati tuh capek raga, Bu. Enggak dua-duanya harus ya.
ya biasanya gitu. Dan memang Allah tuh tahu kita tuh capek, karena Allah adalah yang mintain kita. Allah tahu benar kita itu capek. Makanya di surat Ar-Rahman itu digambarkan dipan untuk kita, ranjang sebagai gambaran tempat istirahat. Bahwa capeknya kita itu nanti akan terbayarkan dengan tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi berkorban. Sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini kan berkorban untuk Allah, melakukan pengorbanan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu baiknya memilih kita menjadi hambanya dari miliaran manusia di muka bumi. Kita yang terpilih dianugerahi dengan Islam dan iman, dan cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan ketaatan, berkorban dengan apa yang kita miliki, dengan jiwa, raga, waktu, dan terutama untuk perempuan berkorban apa, Bu? Korban perasaan, ya toh ya? Ya kan? Yang harusnya kita bisa senang-senang, jadi ya udahlah, gitu, harus sabar. Dan sekarang saya mengajak dulu kita semuanya. Saya sangat senang sekali kalau membacakan tentang surga gitu ya, karena memang benar-benar mengistirahatkan hati. Kita semua pengen ke surga. Sekarang kita jalan-jalan ke surga, siap? Kita jalan-jalan ke surga lewat sabda Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana surga itu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis menggambarkan di surga kita hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Siapa yang masuk dalam surga akan merasakan nikmat, tidak pernah susah. Nah ya Bu ya, nggak ada lagi susah, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, kepemudaannya tidak pernah sirna. Jadi kita selalu muda. Makanya Bu, kita di dunia termasuk jalan juang kita harus berkorban untuk nggak apa-apa keriput kalau udah memang usianya menua. Nggak apa-apa ibu kita pesek nggak sepanjang orang lain ya kan. Nggak apa-apa bibir kita nggak perlu didoer-doerin kayak yang sekarang lagi tren ya kan Bu ya. Sekarang nggak, kalau kita ngikutin tren alam manusia, apalagi dari alam medsos, capek loh Bu ya. Lagi musim putih, semua putih ya kan. Lagi musim bibir di filler semua kayaknya doer ya kan. Lagi musim apa sekarang muka orang, dulu mah kalau ada orang berminyak zaman saya dulu kayak tahun 90-an, kalau ada yang mukanya minyak itu mukanya berminyak sekali gitu ya. Tapi sekarang 2024 kayaknya semakin berminyak, semakin glowing ya nggak, semakin dibilang cantik ya Bu ya. Capek kita kalau ngikutin parameter manusia untuk ngomong kecantikan. Dan di surga kecantikan kita abadi, dan kita bahkan umurnya akan sama. Makanya di dunia berkorbannya tidak boleh merubah wajah, tidak boleh merubah bentuk. Apa yang udah dikasih Allah syukuri. Kalau nggak suka sabarin ya kan, meskipun kulit hidung kita nggak semacam orang lain, rambut kita nggak seindah orang lain, kulit kita nggak seperti orang lain. Ini pengorbanan kita sebagai orang. Alhamdulillah, yang penting kita Islam. Lalu di surga, perhiasan dan pakaian di surga, Bu, Masya Allah. Perhiasan dan pakaian di surga bagi mereka di surga Aden, mereka masuk di dalamnya mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi Bu, kalau misalnya kita di dunia mungkin nggak punya berlian-berlian atau emas-emas yang banyak, ya ini alhamdulillah, karena nanti Allah akan berikan perhiasan yang luar biasa untuk kita. Bahkan nanti ada hadis yang lain, itu nanti kerikil rumah kita di surga itu dari berlian Bu. Jadi kalau sekarang kita nggak punya berlian atau emas yang banyak, nggak usah merang-merang suami kita ya kan. Aku sabar sayang, nggak apa-apa kok kamu belum bisa beliin aku perhiasan. Yang penting kita punya rumah di surga, dan nanti bahkan di taman rumah kita kerikilnya adalah berlian. Jadi kita nggak silau sama kekayaan orang lain. Jadi kita nggak iri dan hasad sama perhiasan orang lain, karena kita bisa bertumbuh aku di surga ya kan. Masya Allah. Makanya dalam Islam kan kita juga tidak diajarkan untuk perhiasan atau apa ya. Justru saya ada jamaah yang dia punya gelang kesayangan berlian Bu, lalu dia bilang saya mau gelang saya menunggu saya di surga dicopot, dilepasin, disedekahin untuk tanah wakaf waktu itu untuk bangun masjid. Masya Allah ya. Jadi dia paham benar bahwa nanti gelangnya ini yang akan menjadi perhiasan dia di surga, sehingga dicopot, disedekahkan. Biarin gelang saya menunggu saya nanti dalam surga. Masya Allah ya. Lalu di dalam surga kita
harus tahu biar jadi semangat kita. Ini yang rumahnya pada sering bocor ya kan gitu ya, rumahnya mungkin sempit atau mungkin masih ngontrak atau merasa nggak nyaman, rumah di surga dengan bidadari di dalamnya. Bagi seorang mukmin terdapat sebuah kemah rumah terbuat dari satu mutiara yang dilubangi. Panjangnya 60 mil dan bagi seorang mukmin beberapa keluarga yang dikelilinginya. Sedangkan satu sama lain tidak dapat melihat. Dipan-dipan dan perhiasan di surga, mereka bersandar dengan bantalan-bantalan yang hijau dan permadani yang indah. Yang tadi di atas hadis Bukhari itu, di rumah kita seperti mutiara yang dilubangi, berkilau banget ya Bu ya. Kalau kita lewat rumah besar bagus, banyak ada marmernya dari luar kayaknya ini bagus sekali gitu ya Bu ya. Sabar, di surga rumah kita seperti mutiara yang dilubangi, glowing, rumahnya aja glowing apalagi kita ya kan gitu. Lalu tadi di surat Ar-Rahman tadi di awal saya sudah sebutkan akan ada dipan-dipan kamar-kamar tempat kita istirahat. Jadi kalau misalnya ibu sering nggak kalau ada ujian bilang saya capek ya Allah, kapan berhenti ujiannya? Percayalah, kita berhenti ujiannya, istirahatnya nanti di dalam surga. Karena memang jalan juang menuju surga itu penuh dengan rasa lelah, penuh dengan rasa kenapa nggak selesai? Karena ketika kita diuji, bukan kapan selesainya Bu, tapi apa yang kita lakukan ketika ujian itu berlangsung. Karena surga itu mahal dan harus dibayar dengan pengorbanan berupa amal-amal soleh yang kita berjuangkan. Jadi ketika diuji, jangan lagi nanya kapan ini selesainya, karena pasti ujiannya akan selesai sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya 35 bahwa setiap jiwa akan merasakan mati dan dia akan diuji dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Jadi sampai kita mati akan diuji dan beruntungnya kita seperti tadi di awal saya bilang ada para nabi, para rasul yang ujiannya kayak kita diuji sakit seperti Nabi Ayub kan diuji sakit dalam 3 hari ujiannya luar biasa. Udah sakit lalu dapat kabar anaknya semuanya meninggal keesokan harinya, hari ketiganya semua kebunnya kena hama, ludes, padahal punya kaumnya nggak ada yang ludes. Jadi cuma Nabi Ayub sendiri dalam 3 hari mengalami sakit yang sampai bernanah gitu ya, sampai orang-orang yang tadinya kaumnya itu mengokin, jengukin gitu ya, lama-lama karena menjijikan ya, karena bernanah gitu, akhirnya nggak ada yang nengokin lagi ya kan gitu. Lalu hari keduanya itu terjadi bencana, anak-anaknya semuanya meninggal, jadi udah sakit, kehilangan gitu kan ya. Lalu yang ketiga kebunnya habis, sampai-sampai ada sebuah kisah yang lain, istrinya itu sampai jual rambutnya, sampai istrinya tuh bilang, sayang, kalau pakai bahasa kita ya, sayang, udah nggak ada lagi, ini sebenarnya pakai rambut aku. Kenapa sih kamu tuh sebagai nabi nggak minta doa aja sama Allah, minta disembuhin ya kan gitu. Lalu kata Nabi Ayub, malu karena nikmat yang Allah kasih belum selama jumlah tahun yang Nabi Ayub alaihissalam rasakan. Jadi kayak syukurnya besar sekali. Dan ketika berdoa pun Nabi Ayub alaihissalam tuh tak berdoa ya Allah sembuhkan sakit, itu kan kayak gitu. Masya Allah, malah memuji Allah. Ini masanya ya dulu anta arhamur rahimin. Jadi kayak malah memuji Allah maha pengasih, maha penyayang, dan Allah tahu apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub sehingga obatnya ternyata nggak jauh-jauh. Setelah itu Nabi Ayub ternyata berusaha menghentakkan kakinya dan di dekat ranjangnya ada Ayub. Pernah nggak Bu kita merasa kesulitan, nggak nemu jalan keluar dalam masalah kita, tapi ternyata kita udah bikin solusi A, B, C, D gitu ya, tapi ternyata pertolongan dari arah yang lain. Sering ya Bu ya. Tahu nggak kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita itu ketika ada masalah, ketika ada ujian, larinya nggak ke Allah dulu, larinya ke orang lain dulu. Kunci mendapatkan cepatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika ada ujian, ketika ada masalah, ketika ada suatu hal yang berat dan kita butuh solusi, nggak usah kemana-mana. Allah udah bilang wasta'inu bisobri was sholat, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Masalahnya teh
sabar itu gimana? Susah banget sabar itu, ya kan? Ada yang bilang gitu ya? Sebenarnya sabar itu susah apa gampang, Bu? Hah? Susah apa gampang? Ya udah berarti susah. Kalau saya mau bilang gampang, kenapa? Karena Allah sesuai prasangka kita. Allah setiap hari melatih sabar kita dalam sholat, tapi kita nggak sadar. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggandengkan antara sabar dan sholat untuk mendapatkan pertolongan. Karena sejatinya ketika ada ujian yang berat, itu memang kita butuhkan dan kita sebagai manusia sekarang tanya diri masing-masing ya, merasa nggak sih kalau ibadah kita ini kadang-kadang berantakan? Sholat suka lupa rakaat, ya kan? Sedekah kadang-kadang pilih-pilih ya Bu ya, yang ada 5.000, ada 50.000, judulnya 2.000 aja, ya kan? Ya kan? Terus puasa, kadang-kadang puasa Ramadan, puasa sunnah, tapi kadang-kadang terjebak di tahu nggak sih, itu kan baru capek, ini masa sih ya? Udah kepancing, ya kan gitu. Jadi puasanya berantakan. Ketaklim juga kadang-kadang tidur ya Bu ya, ngantuk ya kan, berantakan. Belum lagi ada dosa-dosa yang kadang-kadang kita lupa, ya kan. Makanya kalau berdoa tuh kemarin saya juga bilang sama jamaah, kadang-kadang tuh kita kalau berdoa lupa, ya Allah ampunilah dosaku yang aku ingat dan aku lupa. Tapi kadang-kadang ada dosa yang kita lupa, ya kan, sehingga belum terampuni. Maka didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Segala musibah yang terjadi adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Makanya benar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah cinta maka Allah kirim ujian. Dulu Bu, ketika saya diuji ini, kenapa kalau Allah cinta sama saya, Allah uji saya dengan perceraian 2 kali Bu, ya kan gitu. Kenapa kalau Allah cinta sama saya, saya kok disantet, ya kan gitu. Kenapa kalau Allah cinta sama saya, kok Allah uji saya dengan sakit autoimun yang sakitnya nggak bisa sembuh, ya kan gitu. Kenapa kalau Allah cinta sama saya, kok saya bikin banget hidupnya, bagaimana itu ujian saya gitu. Padahal saya cuma pengen deket sama Engkau ya Allah. Kan saya udah pakai hijab, saya udah pakai cadar ya Allah, saya udah rajin ke kajian. Tapi kenapa saya merasakan sesuatu hal yang tidak enak ini gitu, kehilangan, dibully orang gitu kan, banyak orang yang fitnah, berat gitu, sakit. Kayak ini semuanya saya rasain gitu, sampai disantet-santet gitu, malah jadi novel tadi itu, kan gitu. Tapi ternyata selalu ada hikmah dari setiap ujian yang Allah kasih. Selalu ada kebaikan yang Allah beri. Sekarang saya bisa bilang Bu, bahwa saya bisa bilang sekarang bersyukur sekali, alhamdulillah Allah uji dengan yang berat itu. Kalau Allah nggak uji dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, mungkin saya tidak akan menemukan Allah. Karena sejatinya ketika Allah menguji kita dengan apapun masalah, Allah tuh pengen kita cari Allah. Karena Allah tidak ingin kita gagal masuk ke dalam surga. Allah datangkan itu ujian karena Allah lihat ibadahnya mungkin berantakan tadi ya. Lalu ada dosa-dosa yang belum terampuni. Kalau Allah tidak datangkan itu ujian, dari mana kita mendapatkan pahala sabar? Sedangkan pahala sabar ini di surat Az-Zumar ayat 10 pahalanya tanpa batas. Kadang-kadang dikasih ujian nggak ada solusi selain sabar, dan nggak usah cari solusi kemana-mana dulu, sabar aja dulu. Bahkan Allah sudah mengajarin kita di surat Al-Baqarah ayat 155 kan, bahwa kita akan diuji dengan sedikit kehilangan dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beruntunglah orang-orang yang sabar. Harta, jiwa, dan buah-buahan. Kadang-kadang kita ada duit, nggak ada duit, ya Bu ya. Kadang-kadang rezekinya lapang, kadang-kadang rezekinya sempit. Setuju? Jiwa, kadang-kadang kita kehilangan orang lain, baik itu dengan perceraian maupun perpisahan ataupun kematian. Pasti akan diuji dengan perpisahan, ya kan? Buah-buahan itu ditafsirkan sebagai kesenangan. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih, ya kan? Lalu Allah bilang beruntunglah orang-orang yang sabar. Lalu ayat Al-Baqarah 156, siapa itu orang-orang yang sabar? Yaitu mereka yang ketika ada musibah mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya datangnya dari Allah, maka kembalikan lagi kepada Allah. Sadari kita ini hambanya Allah, dalam genggamannya Allah dan dalam pengaturannya Allah. Terserah Allah mau ngasih kita jalan juang menuju surga dengan
saya pantas untuk diuji seperti ini, karena Engkau tahu ujian mana yang paling saya mampu, yang paling saya bisa, dan yang paling mudah untuk saya masuk ke dalam surga. Allah yang maha sempurna, Allah yang paling tahu kita hambanya, Allah pencipta, Allah pemilik surga, dan kita tidak ada daya dan upaya selain semuanya atas pengaturan Allah. Jadi sebagai seorang yang katanya Islam, menyerahlah kepada Allah dalam setiap permasalahan, kembali kepada Allah. Kalau tadi Allah bilang sabar ya kan gitu saudara. Tadi saya sudah sampaikan erat kaitannya antara sabar dan sholat. Kalau ada tadi yang bilang sabar itu susah, Allah melatih sabar kita dalam sholat. Memangnya kalau sholat itu nggak butuh sabar, Bu? Sabar nggak, Bu? Suruh sabar loh. Sekarang cek sholat masing-masing coba. Sholatnya udah sabar atau belum? Kalau semakin sabar kita dalam sholat, maka semakin sabar kita di luar sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh bikin kita suruh sholat 5 waktu, bahkan disuruh tambahin sholat sunnah biar terpupuk kesabaran kita. Emang boleh, Bu, sholat 3 rakaat buru-buru, nggak sabar 1 rakaat aja, ya Allah saya buru-buru, boleh? Emang boleh, Bu, sholat boleh nggak? Nggak jelas ngomong apa, saking buru-burunya, nggak sabar. Ngomongnya harus jelas. Karena kata para ulama, ketika engkau ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Ketika engkau ingin Allah bicara kepadamu, baca Quranlah. Maka pahami ketika kita sedang sholat, kita sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adungan semuanya dalam sholat. Makanya kalau dalam sujud itu kan doanya makbul. Kemarin ada ibu-ibu, tapi saya ini sering banget bohongin Allah. Kadang-kadang saya ini sholat seolah-olah sholatnya kata sebelahnya, ibu ini khusus sekali sholatnya loh, air matanya menjatuh, khusus sekali ya kan gitu. Pengen saya bisa sholat seperti itu, padahal dia sedang menangisi orang yang jahatin dia, padahal dia sedang menangisi ujian dia. Kira-kira itu bohongin Allah nggak, Bu? Bohongin Allah nggak? Iya kan? Dan berapa kali pernah seperti itu, Bu? Pernah nggak? Saya juga pernah, Bu. Kalau kita mengakui, kita akan lebih mudah berubah. Kali kita bohongin Allah, seolah-olah kita itu sholat nangis, padahal kita tuh ingat makhluk, bukan ingat kholik, bukan ingat Allah gitu. Padahal dalam sholat itulah harusnya kita kayak, ya Allah, aku sedang mencarimu, tolong aku. Allah tahu dalam perjalanan kita menuju surga, kita melenceng, ada dosa-dosa yang mungkin secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan. Dan Allah tidak pernah ingin kita gagal masuk ke dalam surga, sehingga Allah kasih hambatan-hambatan kegagalan tadi itu tuh, yang menurut kita kegagalan dalam hidup, itu sebenarnya cara Allah meluruskan kita kembali agar kita bisa berhasil masuk ke dalam surga. Sekarang saya tanya, Bu, kalau ibu diuji dengan hal yang gak ngenakin sama hal yang ngenakin, kira-kira sholatnya lebih khusyuk yang mana? Pada saat lagi banyak utang dan atau lagi jahatin orang, atau ketika utangnya lunas dan semua hidup baik-baik saja? Utang. Pas lagi banyak masalah ya, Bu ya. Begitulah seharusnya cara kita memandang ujian. Bahwa kalau kita nggak diuji sama Allah yang nggak ngenakin, mungkin kita akan gagal masuk ke dalam surga. Karena kita butuh pahala sabar. Bahkan nanti ketika masuk dalam surga, dalam surat Ar-Ra'd, malaikat itu menyambut kita dengan sapaan, salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian atas kesabaran kalian. Karena memang jalan juang menuju surga adalah jalan yang penuh dengan kesabaran. Makanya kan semuanya pasti pada hafal ini kan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin seseorang yang sabar tidak akan menang? Bagaimana mungkin seorang yang sabar tidak akan bahagia? Karena ada Allah bersamanya. Allah yang maha sempurna, yang maha bijaksana, maha melindungi, maha raja, maha mulia, maha suci, maha pemberi rezeki, maha kasih, maha penyayang. Bagaimana mungkin seseorang yang sabar akan gagal menuju surga kalau dia selalu bersama Allah dalam kesabarannya. Sabar itu apa, jemaah? Benar
menahan kan? Menahan apa? Hah? Menahan apa? Marah? Menahan apa? Menahan nafsu. Menahan apa? Menahan agar tidak komplain sama takdirnya Allah. Menahan agar tidak berprasangka buruk terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Menahan untuk enggak terima sama apapun yang sudah Allah berikan dan Allah takdirkan dalam hidup kita. Itu sabar. Menahan segala sesuatu agar kita ridho sama Allah. Apapun yang Allah kasih, menahan untuk enggak marah sama Allah. Karena berapa banyak orang yang bilang, ya Allah kenapa aku yang diginiin? Kenapa bukan dia? Dia tidak jahatin orang lain dari kebahagiaan dia, ya kan? Kenapa aku? Padahal aku udah begini, padahal aku udah begitu. Tadi saya bilang seolah-olah itu sebenarnya jahat loh Bu. Kalau ada orang yang bilang ketika dia diuji dan dia bilang kenapa aku yang diginiin? Kenapa bukan dia? Ya Allah kenapa kau giniin aku? Kenapa ini terjadi kepada aku? Seolah-olah dia menyalahkan Allah atas takdir yang sudah Allah berikan. Padahal yang mengatur hidup kita tahu Allah Bu. Yang mengatur hidup kita tahu Allah Bu. Tapi kadang-kadang kita sok-sok mau jadi tuh Tuhan. Kira-kira itu sombong nggak Bu? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang secara tidak sadar kita nggak sabar, kita marah sama Allah, bahkan kita melakukan sebuah dosa yang besar karena kita marah sama Allah dengan bilang kenapa ini terjadi sama aku ya Allah. Bahkan kadang-kadang kita berprasangka buruk sama Allah, takut akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kita udah takut duluan nih, seolah-olah kita yang maha tahu, padahal kita yang sok tahu. Udah biarin Allah aja yang ngatur hidup kita. Allah yang paling tahu jalan ujian mana yang paling, sekali lagi, yang paling kita mampu. Dari surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah paling tahu ujian mana yang paling kita mampu, yang paling kita bisa, yang kadang-kadang itu mungkin gak enak kita jalanin, tapi itu baik buat kita dan kita butuhkan. Dari ini apa? Surat Al-Baqarah ayat 216. Dan pasti ada hikmah, karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk kita masuk ke dalam surga. Karena memang surga itu mahal. Surga penuh pengorbanan. Kita menemukannya dengan amal soleh, kita menemukannya dengan perjuangan kita untuk ridho sama pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah-langkah masih ada waktu 5 menit jamaah. Maka ada 6 langkah yang bisa kita lakukan. 6 langkah 5 menit dikasih waktu. 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk menapaki jalan juang kita menuju surga. Yang pertama, kenali Allah lebih dekat. Jangan lagi sok kenal, sok dekat. Saya merasa banget Bu, sok kenal, sok dekat sama Allah, padahal ternyata saya belum mengenal Allah sama sekali. Sehingga ketika ada takdir-takdir yang tidak sesuai dengan mau saya marah, saya sedih, saya kecewa. Padahal hidup bukan semau kita, tapi harus semau Allah. Maka kenali Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah paling gampang adalah lewat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, setiap hari ini saya sadar sekali sebagai perempuan itu kita baperan, hati kita itu gampang rapuh. Salah satu cara yang menguatkan kita agar kita paham bahwa Allah itu sayang banget sama kita adalah dengan Al-Quran. Saya suka gini, ya Allah, saya sedang sedih, hati saya sakit banget, tolong kuatkan saya lewat Al-Quran. Lalu baca Qurannya, tapi jangan cuma Arabnya aja, baca sama artinya. Pada Al-Quran setiap hari, ayat-ayat Allah itu akan membuat kita semakin kenal Allah, menguatkan hati kita, akan membuat kita tahu peta-peta kehidupan. Allah akan menjabarkan luar biasa, bahkan sesuatu hal yang mungkin di luar nalar kita, yang baru kita baca pagi ini dalam Al-Quran, siangnya, sorenya, malamnya Allah tunjukkan. Ini kan yang tadi saya baca. Ini ternyata hikmah ujian saya. Jadi cara paling cepat untuk mengenal Allah, kenali lewat firman Allah. Jangan jauh dari Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kita apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, hingga masa akan datang. Bahwa hidup kita bukan sekarang, hidup kita baru dimulai nanti setelah kita meninggal dunia. Dunia bukan tempat
sejarah yang nanti akan kita bicarakan di dalam surga, tentang perih getirnya kita ketika menerima takdir yang Allah berikan, tentang perjuangan kita ketika berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ridho dan merasa beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga kita akan ngobrol, dan itu salah satu kenikmatan yang akan kita lakukan dalam surga. Ngobrolnya apa? Tentang hidup kita sekarang, Bu. Makanya kalau sekarang dijadikan hal yang gak nyenangin, nanti teman kita mungkin teman-teman di BKM ingat gak dulu kamu pernah diuji seperti ini. Alhamdulillah ya, ternyata itu yang bikin kamu masuk ke dalam surga. Lalu yang lain bilang, iya untung aku dulu sakit parah misalnya gitu ya, dan aku sabar, ternyata itu iya kamu kan dulu difitnah ya sama si ibu itu, tapi kamu maafin, ternyata itu yang bikin kamu masuk ke dalam surga. Kita akan mensyukuri setiap takdir yang menurut kita nggak enak itu ternyata akan menjadi buah sejarah yang akan kita perbincangkan di dalam surga. Maka kenali Allah. Allah menerangkan luar biasa dirinya dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Hasyr ya, ayat 22-24. Allah Maha Pencipta, Maha Memelihara, luar biasa. Jadi kayak kenali Allah, maka hidup kita akan lebih tenang. Kalau ada anak yang merasa, ih bapak saya kan wali kota, bapak saya bupati, bapak saya pejabat, bapak saya presiden, kemana pun dia pergi, ya kan tenang, ya kan? Ada bapaknya yang berkuasa. Kita punya Sang Maha Kuasa. Siapa, Bu? Allah. Siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita berjalan di muka bumi dengan tenang, karena Allah adalah Sang Maha Pemelihara, Maha Penjaga, Maha Melindungi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Raja, Maha Memberi rezeki, Maha Luas, Maha Santun. Jadi kenali Allah. Masih ada waktu. Yang kedua, kenali setan. Kenali setan maksudnya gimana? Kita harus paham dan harus ingat bahwa sifat setan itu akan selalu menggelincirkan kita. Kalau ada masalah, kita selalu berpikir bahwa ini setan maunya saya marah, setan maunya saya komplain sama Allah, setan maunya saya melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau kita kenal sifat setan, kita akan lebih mudah memberi keputusan, karena hidup adalah pilihan. 24 jam hidup kita akan diuji dengan pilihan. Mau dosa atau pahala, mau baik atau salah, mau surga atau neraka. Jadi kenali setan dengan baik, bagaimana cara mereka akan membuat kita marah kepada takdir Allah, marah kepada orang lain, gak terima dengan aturan-aturan Allah. Jadi kenali setan itu juga penting. Lalu pahami tentang akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya. Kenali tadi kayak surga, jalan-jalan, sering-seringlah baca-baca tentang surga, sering-seringlah ingat tempat. Kalau kita itu kalau lagi Ramadan udah kepikiran tempat kampung halaman kita, rasanya seneng gak, Bu? Yang kebayang kampung halaman itu kan indah, senang berkumpul sama keluarga gitu ya. Kampung halaman kita itu surga. Maka sering-sering memikirkan surga, mengistirahatkan hati. Ya udahlah, sabar yang menilai tempat kita begini. Nanti di surga kita akan berkumpul dengan keluarga di tempat yang isinya hanya bahagia. Lalu kenali dunia ini tempat yang menipu. Tadi saya sudah singgung, tempat kita berjuang, tempat kita harus berkorban, tempat kita akan meninggal, tempat kita mengumpulkan bekal, bukan tempat kita bersenang-senang, bukan tempat kita bermain-main. Di dunia hidup tidak sesuai dengan mau kita terkadang, karena hidup di dunia harus sesuai dengan maunya Allah. Lalu pelajari terus di majelis ilmu. Makanya Masya Allah, kita ini perempuan terutama sebagai madrasah harus punya ilmu dan gak ada kata terlambat. Kemarin dia jamaah nanya sama saya, tapi saya sebagai ibu merasa ilmu saya kurang. Saya punya anak dan saya pengen anak saya tuh ilmunya lebih dari saya. Apakah saya harus soleha dulu baru saya ngajarin anak saya? Enggak, bareng-bareng aja sama anak. Ya kan gak ada kata terlambat. Kita belajar, anak belajar. Karena ilmu agama akan mengantarkan kita kepada jalan yang mana akan memudahkan kita ke dalam surga, atau yang mana akan menggelincirkan kita ke dalam neraka. Jadi jangan tinggalkan majelis ilmu. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib berarti tidak boleh ditinggalkan. Alhamdulillah di sini insya Allah banyak sekali termasuk di BKMT akan pengumpulan dan taklim berarti ya. Insya Allah. Lalu istiqomahkan apa-apa amalan kita. Kita harus tahu amalan andalan kita. Saya rasa nggak semua orang bisa jadi superwoman.
manusia yang sempurna, di mana dia tahajudnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, taklimnya bagus, sabarnya bagus. Kira-kira ada nggak Bu? Mungkin jarang. Dan kita tahu yang mana yang paling kita mampu, yang mana yang paling kita bisa. Saya kalah kalau di tahajud, ngantuk ya minta ampun, tapi saya menang di zikir, misalnya gitu. Saya kalau suruh zikir lama juga saya bisa. Saya kalah di zikir, tapi saya menang di baca Quran. Saya bisa sehari 3 juz, insya Allah, misalnya gitu. Saya kalah kalau di ngaji, tapi di sholat saya juara gitu. Saya suruh sholat mah, saya mau tahajud, mau duha, mau apa saya bisa gitu. Saya kalah di semuanya, tapi saya kalah di sholat sunnah, tapi saya menang di sedekah. Kalau sedekah saya paling depan deh gitu. Jadi kita harus punya amalan andalan yang akan memudahkan jalan kita menuju surga, yang menjadi tiket VIP kita yang akan kita hadapkan pada Allah. Saya punya amalan andalan ini yang kalau bisa orang lain gak ada yang tahu. Lalu yang terakhir, jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari apapun yang kita lakukan semuanya adalah pertolongan Allah. Jangan doa minta dimudahkan rezeki terus. Rezeki udah dikasih sama Allah. Kalau kita minta lakukan rezeki, tapi jangan pernah doa, ya Allah, mudahkanlah aku dalam beribadah. Mudahkanlah aku dalam melakukan amal-amal soleh yang memudahkan aku dan keluargaku masuk ke dalam surga. Tolong gagalkan aku ya Allah dalam melakukan dosa dan maksiat. Persulit aku ya Allah dalam melakukan hal-hal yang melukai. Persulit aku dalam melakukan dosa. Dan mudahkan, tolong aku terus dalam melakukan amal-amal soleh. Karena kita bisa sholat, kita bisa sabar, kita bisa sedekah, kita bisa taklim, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran atas pertolongan Allah, atas rahmat Allah sama kita. Makanya kita masuk surga kan atas rahmat Allah. Kalau Allah kasih kita rahmat, Allah mudahkan kita dalam beramal soleh. Dan mudah-mudahan dari sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan kepada Allah saya mohon ampun, dan pada jamaah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa kita adalah pejuang, dan kita harus siap berkorban untuk Allah, dan Allah akan membalas setiap perih, setiap sedih, setiap sakit yang kita rasakan dengan surga. Gak apa-apa sakit sekarang, yang penting nanti bahagia di akhirat. Gak apa-apa gagal sebentar di dunia, yang penting kita sukses di akhirat. Karena sejatinya tadi di awal saya sudah mengutip instruksi saya, gagal yang sejati adalah ketika kita masuk ke dalam neraka, naudzubillah, dan sukses yang sejati adalah ketika kita masuk ke dalam surga. Baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu kan mohon maaf tetap dibatasi waktu. Padahal kalau kita dengar Teteh Ina dari ngomong sehari kita masih kuat ya Bu? Ini karena masjid sebentar lagi akan digunakan untuk sholat zuhur, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan di kesempatan lain kali Teteh bisa menyempatkan waktu untuk datang ke bulan. Diizinkan ke sini lagi boleh? Boleh. Beneran? Ibu-ibu tidak usah saya simpulkan karena waktunya sempit. Selanjutnya kami undang 5 orang untuk bertanya, dan pertanyaan singkat aja, nggak usah bertele-tele. Langsung 5 orang ke depan ya Bu. Yang pertama Ibu Aja Kartika, yang kedua Ibu Adija, Ibu Mihartini, dan satu lagi Ibu siapa Bu? Monggo silakan yang udah ditunjuk. Ibu Sukartia. 1, 2 Bu, maju Bu, karena hadiahnya terbatas. Ibu Mihartini, Bu Sukartia, dan satu lagi Bu, silakan. Ke depan aja, ke depan langsung terima kita. Pertanyaan ya, langsung ke depan bertanya, dengerin jawabannya, terima hadiah biar cepat efektif. Silakan Bu. 1, 2, 3, 4, 5 pas Bu ya, yang lain mohon maaf. Hadiahnya cuma 5. Mungkin nanti kita bisa berteman dengan Teteh di media sosial sudah disebutkan. Kita bisa tanya jawab sepuas-puasnya, boleh Teh? Iya. Nanti dibacakan lagi. Kita kirim di grup pengurus media sosial Teteh Hidayati. Silakan Bu, pertanyaannya singkat saja, sebutkan siapa namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa. Tadi Teteh jawabnya dirangkum aja ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukartia dari
jamaah atau ketua MT Al-Harian Singaraja. Begini tadi, langsung saya bertanya. Tadi dari penjelasan Teteh saya menyimak tentang jangan ubah fisik pemberian Allah. Nah, itu. Nah, sekarang begini Teh, banyak menjamur klinik-klinik kecantikan. Nah, yang saya pahami kalau mengubah kota, misalnya dari pesek menjadi mancung atau dari tipis menjadi garis, insya Allah ini dari burkaya. Nah, tapi begini Teh, banyak sih di antara kita biar tampil tetap fresh. Sebagai public figure katakanlah ya, selalu tampil di depan umum, kelihatan sehat dan itu. Klinik-klinik kecantikan itu menawarkan ada apa namanya ya, menanam benang, kemudian membuat giveaway, kemudian anti keriput begitu ya. Nah ini apakah bagian dari pengingkaran terhadap karunia Allah yang memang kita apa namanya ya, ada level-level kehidupan ya, yang muda, ya dari remaja, kemudian dewasa, kemudian mengarah tua, supaya penampilannya tetap fresh. Usia 50 seakan usia 25 karena kerupunan. Bagaimana saya menurut Islam? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sukartia yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya kalau kita ke klinik kecantikan untuk mempermak wajah kita. Selanjutnya Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ali, perwakilan dari BKMT Wilayah Bali. Di sini apa yang disampaikan atau dikatakan oleh Teteh itu luar biasa. Mungkin kami ini menyadari Teh, yang paling sering mungkin kita hajut rajin, duha dan lain sebagainya, amal bisa kita lakukan. Yang berat bagi kami khususnya kaum perempuan itu hati. Maka ini bagaimana kita bisa meluruskan selalu hati kita ini kan cepat sekali bengkok ya, luar biasa kadang apa baperan ya, baperannya itu kadang salah. Yang khusus sebenarnya seperti ini, tapi kita baperannya itu salah sehingga kadang kita sholat itu ngawur ya, maka keluar dari diri kita ya. Itu gimana cara kita untuk tetap meluruskan hati kita ini untuk tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Cukup Bu Aziza, bagaimana cara meluruskan hati kita. Selanjutnya Bu Aziza Kartika ini silakan. Kalau saya saya tak bisa. Saya ingin ditanya lebih cepat yang pada waktu. Bagaimana hukumnya kalau menolak ajakan seorang? Pertanyaannya mantap ya Bu Aziza Kartika ini, bagaimana hukum menolak suami? Mantap ya Bu. Dosa. Kita takut pagi-pagi harus keramat tuh ya, mau sholat tahajud, mau sholat subuh. Ya, makasih Bu, pertanyaannya tajam. Selanjutnya Bu Miati silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meyakini dari majelis taklim Muslim Asri. Ketika saya datang ke masjid ini, yang saya baca pertama kali adalah tema. Ada yang saya garis bawahi dengan yang bergetar ketika membaca kata juang dan surga. Saya bisa membayangkan surga itu betapa mahalnya, meskipun ada ustaz yang mengatakan bagi seorang istri masuk surga itu mudah, tinggal taat kepada suami, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Biar ada suara. Sesuai dengan sebuah peribahasa, praktik tidak semudah teori. Seperti tadi Teteh Indadari menyampaikan beberapa tips bagi kita untuk dapat berjuang agar bisa masuk surga, misalnya mengenai Allah, mengenai syaitan dan seterusnya. Itu tidak mudah. Tidak mudah kita untuk mendapatkannya. Tidak mudah kita untuk bersabar melakukan itu semua. Jadi mungkin
ada yang tahu tentang teorinya, terus misalnya teori tidak semudah praktek, ya praktek tidak semudah teori. Mungkin ada tips yang bisa kita lakukan agar kita meminimalisir bisa meminimalisir kesulitan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Miartini. Mohon kepada Teteh untuk menambahkan tentang teori yang mereka menganggap bahwa praktik tidak semudah teori. Masih ada satu lagi Bu Haja Nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili pengajian Al-Hidayah Kabupaten Buleleng. Di sini saya akan menanyakan sesuai yang tadi disampaikan penanya pertama, tidak boleh berubah. Tetapi ada salah satu, misalnya kita cacat, misalnya saja ya sumbing misalnya ya, nah, atau kaki bengkok misalnya, nah itu apakah tidak boleh dirubah dan bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian juga ada yang merubah kelamin. Nah ada yang merubah, saya ingin jadi wanita, saya ingin jadi pria. Tapi menurut yang pernah saya tahu, jadi biasanya dokter itu memeriksa mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominannya untuk organ, nah itulah yang dipakai. Misalnya ini ada organ wanita yang lebih dominan, itu dirubah. Itu bagaimana? Kemudian yang ketiga satu lagi ya, tadi dikatakan bahwa kita mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa saya yang terlupakan, yang saya ingat dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita misalnya berdoa, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa kami, apakah itu boleh? Demikian, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Bu Haja Nurani adalah bagaimana kalau orang yang mengubah karena cacat tubuh, kemudian yang berikutnya adalah mengubah kelamin, yang terakhirlah mohon ampun kepada Allah. Teteh, mohon dirangkum jawabannya, kami berwaktu 10 menit ya Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kayak ujian nih kan, 10 menit yang pertanyaan. Tadi yang pertama itu tentang kecantikan ya. Jadi bagaimana kalau kita ke klinik kecantikan, misalnya untuk peeling, untuk facial, membersihkan biar wajahnya itu nggak kusam ya Bu ya. Insya Allah kalau memang niatnya untuk menyenangkan suami dan tidak berubah seperti yang dilarang oleh Rasul, seperti tato alis atau yang berubah bentuk, yang bibirnya tadi tipis jadi doer, mancung ke pesek ke mancung ke pesek nggak ada ya. Itu insya Allah masih dibolehkan. Tanam benang saya tidak menyarankan karena nanti akan meruntuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya tidak menyarankan, karena ini jatuhnya takutnya nanti kalau tanam benang itu nanti akan pengen lagi, nanti akan luntur rasa syukur kita, meskipun itu akan kembali seperti semula. Jadi saya tidak menyarankan, tidak usah gitu. Tapi kalau misalnya klinik untuk facial biar lebih bersih wajahnya, biar lebih glowing, biar enak dilihat suami tanpa merubah bentuk yang asli, insya Allah diperbolehkan. Ya Bu ya. Termasuk kemarin doain aja botox boleh nggak ya? Jadi saya tidak menyarankan karena nanti itu luntur rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi tentang hati ya, supaya menjaga hati kita nggak gampang baperan ya. Kalahkan perasaan dengan keimanan. Pahami bahwa apa sih Bu yang bikin hati kita itu gampang sakit? Karena apa? Satu, ketakutan. Takut akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, ya kan? Dua, karena kita tanpa sadar menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, sehingga hati kita kecewa. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, jelas kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan hati kita, dan cara menguatkan hati dengan keimanan belajar ilmu. Jadi datangi terus majelis ilmu dan kuatkan hati dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hati rapuh? Karena sedikit
dalam diri kita, dalam hati kita, semakin akan kita gampang baperan, semakin kita akan gampang merasa tersakiti. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang saya rasa semuanya ibu-ibu pada hafal. Robi Srohli Sodri, ya kan? Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, biar hati kita nggak gampang sedih, biar hati kita nggak gampang baper. Dan memahami siapapun orang, kita seringnya sakit hati kan kalau perempuan kan orang lain ya Bu. Siapapun orang yang datang menyakiti hati kita, dia adalah hanya perantara yang Allah hadirkan untuk memberikan jalan surga buat kita, untuk kita sabar dan memaafkan. Karena ada sebuah pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang memberikan maaf, mudah memaafkan. Jadi kalau kita paham bahwa siapapun orang yang menyakiti hati kita, siapapun orang yang jahatin kita, yang membuat hati kita terluka, kita menganggap dia sebagai dia adalah orang yang dikirim Allah, bahwa dia datang ke sini atas izin Allah, maka dia adalah jalan surga saya untuk saya memaafkan dan untuk saya sabar. Maka hati kita akan cepat-cepat menguat, kayak keimanannya langsung naik lagi kan gitu. Ingat bahwa dia disuruh Allah dan dia insya Allah dalam surga saya terluka. Bahkan mungkin pada saat hati saya sedang terluka sekarang dan saya memaafkannya, surga sudah menunggu saya untuk merindukan kehadiran. Jadi kalau kita paham konsep itu, insya Allah lebih lapang Bu. Ketika ada apapun, ya ini adalah jalan surga saya dan hatinya harus bersyukur dan langsung berdoa sama Allah. Bahkan lisan kita diam, tapi hati kita berisik. Kuatkan hati saya, bisa lapangkan, biar nggak lagi mudah untuk tersakiti sama orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita Allahumma ya muqallibal qulub, hati itu berbolak-balik gitu kan. Dan yang paling utama Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala iman. Karena perasaan itu akan kalah dengan iman. Kita sangat meyakini orang lain datang menyakiti hati kita itu atas izin Allah. Dia adalah jalan surga kita. Kalau kita punya konsep itu, kita nggak akan benci sama orang dan kita akan lebih mudah memprotek hati kita. Bahwa ini dibutuhkan oleh hati untuk menguatkan dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Robi Srohli Wayasirli, biar lapang dan biar mudah urusannya, sehingga ketakutan yang terjadi kesedihan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi menolak ajakan suami. Ya, benar Bu. Jawabannya Ibu dengerin ya Bu. Hukum menolak ajakan suami. sebenarnya jawabannya tadi udah dijawab sama ibu ini tentang hadis. Ya kan, seorang perempuan itu ketika dia sholat, puasa, menjaga kehormatan dan taat suami, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ibu mau surga? Mau surga? Jangan nolak ajakan suami. Kalau kata ibu tadi cari lagi katanya, coba. Ya, jadi mau surga jangan pernah nolak kecuali ajakannya yang nggak benar, ajakan yang dosa. Oh, sama saya nggak bisa naik sepeda. Iya, dia bilang saya bonceng aja sayang. Saya bonceng aja sayang. Kamu tahu saya nggak bisa naik sepeda. Kamu membunuh saya. Terus saya naik sepeda nggak bisa naik sepeda ya kan? Ajakannya umum itu. Saya gemuk sama bapaknya sudah busuk. Bisa bonceng. Ajakannya Saya umum. sepeda roda 3 Bu. Nggak bisa naik sepeda. Ya. Itu tadi tentang teori ya. Prakteknya kan susah banget gitu ya. Ya itulah namanya tadi, hidup adalah pengorbanan. Pada prakteknya memang susah. Iya memang susah. Bahkan Nabi Zakaria harus terbelah tubuhnya menjadi 2. Nabi Yahya alaihissalam harus kehilangan kepalanya, dipenggal, ya kan gitu. Lalu tadi Nabi Ayub harus sakit. Lalu Nabi Musa harus mengalami kegagalan berapa kali ngajarin Bani Israel. Udah sampai mukjizat membelah lautan, apa tetap aja tadi dengerin sama Bani Israel, ya kan gitu. Nabi Yunus harus ditelan ikan ditelan paus, ya kan gitu. Begitu banyak pengorbanan. Ibunda Asia, istri Firaun, harus terbunuh di tangan suaminya sendiri. Jadi memang berat. Tapi akan tetap mudah dan indah kalau kita paham
bahwa ini adalah jalan surga kita. Ini yang bikin kita mudah menjalani yang berat itu tadi. Seperti ketika Ibunda Asia dibunuh oleh Fir'aun, apakah beliau menangis? Apakah beliau bilang, kenapa kau ini aku udah mendampingi kau di dalam istana? Aku nggak pernah melukai kau, nggak pernah macam-macam kau, melayani dengan baik, gitu kan gitu. Hanya karena tidak mau menyembah Fir'aun, dibunuh kan sama Fir'aunnya. Tapi apakah Ibunda Asia komplain? Apakah Ibunda Asia ngomel-ngomel? Apakah Ibunda Asia merasa berat? Tersenyum, bahkan berdoa, ya Allah, bangunkanlah buatku surga di surga. Gak ada yang berat Ibunda Asia karena yang terbayang adalah surga. Dia paham benar, memang berat ini akan begitu mudah kalau kita langsung ingat surga, ingat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang berat ini untuk mendapatkan surga. Jadi kita bisa nyontoh istri Firaun, Ibunda Asia, berat memang berat, tapi tidak akan berat ketika kita orientasinya surga. Ingatnya Allah. Tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah kecewa, tidak akan merasa sulit kalau kita ingatnya Allah. Ini jalan surga. Kadang-kadang Bu, diingetin omongan saya. Ini juga pelajaran buat saya. Prasangka kita akan menjadi takdir kita. Sekali lagi saya ulangi, prasangka kita akan menjadi takdir kita. Dalilnya apa? Allah udah bilang dalam Al-Quran, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita mikirnya saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja, saya nggak sakit hati sama dia, di masalah ini akan selesai, saya akan sembuh, semua akan baik-baik saja, saya akan mendapat jalan keluar, Allah akan menolong saya, Allah akan melindungi saya, semua akan sesuai dengan prasangka kita. Allah akan memberikan takdir sesuai dengan yang kita harapkan, insya Allah. Apalagi ada doa bisa mengubah takdir. Hati-hati, prasangka kita bisa menjadi takdir kita. Maka yang berat itu akan menjadi mudah kalau kita langsung ingat Allah, ingat surga. Gak apa-apa, ini gak berat. Ini ada surga yang memang perjalanannya memang harus saya lalui. Semua akan baik-baik saja. Kalau bahasa saya Bu, saya sering menularkan ini kepada jamaah. Ikutin saya ngomong ya Bu. Kalau ada hal yang berat, kalau ada hal yang membuat sakit hati, kalau sedang merasa susah dan sulit, bilang ya yang begini, wahai aku yang tenang, ada Allah, yang sabar, ingat surga, insya Allah bahagia. Coba bilang lagi Bu, yang tenang, saya sering bilang, saya sering ngaca di depan kaca Bu kalau saya lagi bilang, bidadari, saya memang saya biasa sendiri, bidadari, karena yang sering melemahkan kita itu adalah diri kita sendiri. Ingat, setan cuma bocok-bocokin aja ya, kita cuma bisik-bisikin, kita yang memilih. Yang sering membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Saya sering banget di depan kaca, bidadari yang tenang, ada Allah, yang sabar, ingat surga, insya Allah bahagia. Coba Bu, coba panggil nama itu sendiri coba. Yang tenang, ada Allah, yang sabar, ingat surga, insya Allah bahagia. Amin. Bu ya, kalau Allah yang yang Ibu tadi operasi untuk merubah bentuk, iya. Ya, kalau karena alasan kesehatan atau misalnya kecelakaan dan harus dijahit atau ini, itu diperbolehkan gitu. Tapi memang kalau saya nggak berani jawab kalau yang suntik tadi ya, ini saya nggak berani jawab gitu. Karena kalau memang menyusahkan untuk berbicara, ada yang itu untuk memudahkan dia berbicara lebih mudah dipahami, mungkin boleh Allah lebih soal gitu. Tapi yang jelas kalau yang untuk biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, biar semua orang bilang dia cantik dan awet muda, ya kan? Padahal awet muda selamanya ada di surga. Syukurin aja. Misalnya saya juga udah mulai 40-an ya Bu ya. Allah udah mulai ada keriput-keriput dikit. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting kita di surganya awet muda. Alhamdulillah aja. Yang penting kita tetap merawat tubuh, karena sebagai perempuan kita ada kewajiban untuk menyenangkan suami. Jangan sampai suami lihat yang glowing di luar rumah, masuk rumah lihat yang kusam. Apalagi saya mau pakai cadar, itu sering banget disuguhin sama orang. Paling mukanya geradakan gitu, katanya kan gitu. Makanya biaya skincare itu mahal gitu. Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita menjadi orang-orang perempuan yang pandai bersyukur. Karena
Bersyukur itu bukan kita bahagia baru bersyukur, tapi dengan bersyukur kita jadi bahagia. Ini akan saya tutup dengan sebuah tips. Bersyukurlah dengan apa yang bisa kita syukuri dengan iman. Jangan dengan apa yang bisa kita lihat dan kita genggam. Contoh, apapun yang kita alami, alhamdulillah hari ini saya masih bisa sholat. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa bilang la ilaha illallah. Meninggal masuk surga kita ya kan. Alhamdulillah hari ini masih bisa bilang astagfirullah, masih bisa taklim, masih bisa nutup aurat. Syukuri hal-hal yang bisa dirasakan oleh iman. Jangan syukurin hanya yang bisa dirasakan oleh tangan atau dilihat oleh mata. Ya, Allah besar. Terima kasih. Kalau ada yang bilang berubah ke langit tadi, berubah ke langit itu nggak boleh. Haram. Atau misalnya dia lahir kan udah kelihatan itu laki-laki atau perempuan. Jadi nggak boleh. Berarti sekarang banyak sekali transgender ya, gitu. Itu sebenarnya haram tidak diperbolehkan gitu. Dan kita sebagai orang tua saya mengingatkan sekarang LGBT merajalela, Bapak Ibu banyak sekali korbannya. Jangan lupa berdoa, ya Allah lindungi anak-anakku, lindungi anak-anak kita dari LGBT dan perzinahan. Karena ini akhir zaman ngeri banget. Kita bisa tiba-tiba meninggal. Siapa yang jaga anak kita, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman.